4 bulan ya Allah, insyaallah. Amin amin ya Allah, 4 bulan IPB ya Allah. Ini berapa masa nih Pak Haji? Keluar ke 40 hari, Pak. 40 hari jadi 30 hari. itu amalan perempuan 40 hari. Oh, nanti dia 4 bulan ini. Iya. Secepatnya 4 bulan insyaallah. Nisa perempuan. Oh, 40 hari, Pak. Mustura tuh? Iya. Oh, Ini Pak Haji Resa ini 40 hari juga. Hari. baik, sama Ji. Mau jadi saleha ini juga, mau jadi saleha. Siapa? Ini Saleh. Oh, Saleha ini. Saleh. Kalau mau jadi soleha nanti di Mokami jadi dalil terus. Oh, kok dari Saleha? Ya soleha. Tidak keluar-keluar nih? Iya, kalau keluar. Oh, Kalau keluar jadi mustami, ya, jadi Mustami Saleha semua ini. soleha. Tapi kalau mau jadi kalau keluar jadi dai harus jadi mutakallim. Oh, La ilaha illallah. La ilaha. Ada dulu, tarik dulu Allah kuasa. Allah kuasa, Ya. makhluk tidak kuasa. Ya. Masyaallah. Allah menciptakan Oh, bulan. Ya. Tidak ada kuasa selain Allah. betul ya. Allah menciptakan matahari. Allah betul. Allah menciptakan pohon-pohonan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan. Oh, betul ya Subhanahu wa Allah. taala menciptakan gunung-gunung. Ya. Semuanya dari dia itu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Masjid keberapa ini? La ilaha masjid kelima. Kelima insyaallah. Ya, masjid kelima. Lagi 9, ada Ya. 8. 8 Haji Asruni. Ada sudah. Asruni. Haji Asruni. Arsuni. Astaga. Jangan salah. Arsuni. Jangan salah namanya masjid. Arsuni. Salah. Sini. Haji Gosali Juga Salih. di keturunan Cina Tionghoa. Sudah ambil dakwah ini. La ilaha. Haji Haji Idam. Mau di wawancara di Haji Idam. Alhamdulillah. Ini sudah sampai di Masjid Arsuni. Allah yang mengantar kita. Allah yang memperjalankan kita. Tidak ada kekuatan kita pun sedikit. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih jadi dainya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita kurangi makan tidur. Dakwah terus. Karena kesempatan, karena waktu kita cuma 3 hari. Ya, hari yang lalu kemarin sudah berlalu, tidak mungkin kembali. Hari esok belum tentu kita dapat. Hari ini maka perlu kuat dakwah, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi istirahat. Dakwah terus sampai mati dalam dakwah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jangan mati di jalanan, ya. Iya. Wawancarai. Ya, wawancara dulu Amirnya. Wawancarai dulu Amir. Mau diwawancarai dulu Amirnya nih, Haji Sukardi. Di Pihwa masa deh. Indosiar, alhamdulillah. Kita lagi tempat dari rumahnya Allah ke rumahnya Allah bukan untuk bandingkan. Tambah masjid, tambah banyak amal. Ada amal sebagaimana sahabat berjalan, dia menyebarkan agama, menjadi asbab hidayah, menjadi asbab hidayah, turunnya hidayah karena dia mempunyai amal, mempunyai sifat salah harus sama medi. Pak Ji, alhamdulillah kita lagi sampai ke masjid kelima midi. Sudah masuk ya. Ya, dari rumahnya Allah ke rumahnya Allah bukan untuk banding-bandingkan, tapi bagaimana amal terus tambah. Ada peningkatan amal dan peningkatan akhlak. Supaya biar tidak kita bicara orang bisa tertaskil nanti masuknya itikaf makduda. Jadi selama kita berada di masjid itikaf. Luar biasa, 1 malam saja itikaf 3 parik di antara bumi, 1 parik antaranya dijauhkan oleh neraka. Jadi nanti kita sudah tahiyatul masjid langsung
musyawarah. Baru ada kegiatan setelah sesudah musyawarah. Insyaallah doa. Amin. Rijal alhamdulillah. Amin. 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 Hmm. Amin. Amin. Hmm. Wanita-wanita mereka menutup aurat sempurna ya Hmm. Allah. Mereka menafikan Amin ya Allah. Ya Allah, turunkan di kampung kami tinggal ya Allah. Jadikan istri-istri kami adalah istri soleha ya Allah. Anak kita hidayah lah habis-habis ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah umat di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, perbaikilah amal kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah amal kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah. Satukanlah hati kami. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung ingat itikaf sholat. Masa? Di Al-Quran kan lebih dari Ini celana di kantor tak juga itu? Bukan kantor tadi? Kantor apa ini? Oh, biar santri. Lupa. Terus. Alhamdulillah. Sudah sampai di Masjid Haji Arsuni. Ya, alhamdulillah kita akan membuat suatu majelis sebentar lagi, yaitu majelis Ta'lim wa Ta'lum. Oke, kita sama-sama menyimak. Insyaallah semua bersedia. La ilaha illallah. Allah takut diharamkan dan neraka adalah diharapkan untuk kekal di neraka. Pakai dulu, pakai nih. Ya. Suatu hal yang terjelas bahwa jika suatu memiliki pengaruh tertentu, tetapi karena ada pengaruh dari luar sehingga pengaruh itu tidak muncul, bukan berarti pengaruh itu hilang sama sekali. Misalnya, zat pneumonia adalah obat penenang buang air. Namun, jika seorang telah minum zat pneumonia, makan makanan keras yang menyebabkan terbelit, tentu pentingnya kita meninggalkan saya memohon secara umum kepada para dai agar ikhlas dalam memberikan nasihat dan dalam menulis, karena amalan yang kita berbuat itu akan mendatangkan hasil yang besar baik dari segi agama maupun dunia sebaliknya. Tanpa keikhlasan amalan tidak akan bermanfaat di dunia dan tidak akan menghasilkan pahala akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuruna ila suwarikam wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Dia memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai arti iman. Beliau menjawab, arti ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak bahwa ketika Sayyidina Mu'adz
radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk memimpin daerah tersebut. Ia meminta nasihat kepada baginda Nabi SAW, maka beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam agama, karena dengan keikhlasan meskipun amal itu sedikit akan mencukupi. Hadis lain menyebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal seorang hambanya yang dilandasi dengan keikhlasan. Sebuah hadis Qudsi menyebutkan, Syekh Ali Jabir, akulah yang maha kaya, yang tidak perlu dengan sekutu siapapun. Dalam kebiasaan di dunia, orang-orang yang bersekutu satu sama lain saling memerlukan dan saling menjaga hati. Sedangkan Allah yang maha kaya tidak perlu dengan siapapun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia menyekutukanku dengan yang lain adalah amalan tersebut, aku akan menyerahkan amalan itu kepada sekutu tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, maka aku akan berlepas darinya. Dari amalan itu adalah bagi sekutu yang dia beramal untuknya. Hadis riwayat Muslim dari kitab Miskat. Sebuah hadis menyebutkan, pada hari kiamat akan terdengar pengumuman dari padang mahsyar dengan suara yang keras, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, hendaknya ia menuntut pahala dari sekutu itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki satu sekutu pun baginya. Sebuah hadis lain menyebutkan, man shalla barang siapa salat karena ria, ingin dilihat orang lain, sungguh ia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena ria, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa sedekah karena ria, sungguh ia pun telah syirik. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Miskat. Maksud berbuat syirik di sini adalah dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk diperhatikan kepada orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala dijadikan sekutu di dalam amal tersebut. Amal itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan itu hanya akan sampai kepada orang yang ia harapkan pujian dan penghargaan. Sebuah hadis pernyataan. Sungguh orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kematian yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa taala pemberani dan itu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta, kamu berperang karena ingin disebut pemberani dan itu telah kamu dapatkan." Maka diperintahkan agar orang itu yang diseret mukanya kemudian dicampakkan ke neraka. Yang kedua, seorang yang belajar dan mengajar ilmu agama serta hafal Al-Quran, dia dihadapkan mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu?" Jawabnya, "Aku belajar dan mengajar ilmu serta menghafal Al-Quran karena engkau, Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghafal Al-Quran agar disebut Qori, dan itu telah kamu dapatkan. Demikian pula niat-niatmu yang lain telah kamu dapatkan." Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya lalu dicampakkan ke neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniai
kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu?" Jawabnya, "Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya karena engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta. Kamu berbuat demikian agar disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya." Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya kemudian dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkat. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para dai agar selalu bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan agama dan dalam mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun niat dalam hati untuk mencari ketenaran, kedudukan, atau agar mendapat pujian orang. Jangan biarkan niat-niat tersebut ada di dalam hati. Jika hal seperti itu terlintas dalam pikiran, segeralah membaca la haula wala quwata illa billah dan beristighfarlah sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Dengan Sabar. Mana gitu? Sembilan menit lagi. Oh, ini Musa bilang 5 menit. Ya. Dari 9 menit, 8 menit. 6. Kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa awal penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada masa awal Islam, dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga berbanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang selalu panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah SAW, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Oh ya, alhamdulillah ketemu anak muda di sana cuci motornya. Nah, bagus, pas datang berhenti cuci motor, tutup kerannya. Allah. Besar-besar. Namanya Diki, orang boleh. Tasbih komisi ini. Tetap mengajukan ya cuci motor dulu. Ya, nanti data perjalanan sini ya. Salah lanjut. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, lihatlah punggungku ini. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu. Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
sangat salat begitu panjang. Tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 tidak dikabulkan. Yang 1 tidak ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa ini. Kedua, aku minta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku minta agar tidak pertikaian di antara umatku, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa ini. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ka'ab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah. Dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya. Dari kitab Usudul Gabbah. Faidah, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Insyaallah. Kisah penderitaan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dan kedua orang tuanya telah banyak mengalami siksaan yang amat pedih demi agama. Mereka dibaringkan di padang pasir di bawah terik matahari Makkah yang panas sekali. Setiap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati depannya, beliau menasihati mereka, bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Akhirnya ayah Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu yang bernama Yasir radhiyallahu anhu wafat akibat penyiksaan itu. Para penzalim tidak membiarkan dia hidup tenang sampai ia wafat. Ibu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yang berkutuk sehingga ia terkutuk sehingga ia pun mati syahid. Ia tidak meninggalkan Islam walaupun mengalami berbagai penderitaan di saat umurnya sudah tua dan fisiknya sudah lemah. Walaupun begitu, Abu Jahal tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Dialah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, masjid yang pertama adalah masjid dibangun oleh Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di kampung Kubah, Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat beristirahat siang dan mendirikan salat dengan tenang. Lalu Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid. Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu selalu menyertai setiap pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia dengan penuh sukacita berkata dalam suatu pertempuran, seperti lagi akan kujumpai kekasih. Kekasihku. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta jamaahnya. Kemudian ia merasa sangat haus. Ia meminta segelas air dari seseorang, namun orang itu menyodorkan kepadanya segelas susu. Ia meminumnya lalu berkata, aku telah mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terakhir
kamu minum di dunia ini adalah susu. Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. Ia meninggalkan dunia pada usia 94 tahun. Sebagian riwayat menyatakan 92,5 tahun. Dari kitab Usulul Ghabbah. Alhamdulillah. Jadi kita sampai ujung tali kita di mengapa ini janu kanan siwat, karena sahabat yang lahung angku dengan cara dia memiliki sesuatu di antara sesuatu dan kemudian kesempurnaan agama ada di Al-Quran dan hadis. Jadi nasiwa ini bagaimana ditambah lagi tambah kencang, yang maksudnya banyak meminta dan tidak ada sekutu baginya. Yang wanita kami tidak ada doanya Allah, dosa yang lain diampuni, tapi dosa yang mensiri atau menyebutkan Allah tidak diampuni. Bisa tadi semua ambil bagian. Itu dulu. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah. Allah Maha Rahim. Allah Maha Rahman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan saya di kursi yang panas membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini 7 lapis langit tanpa tiang kecuali kalimat la ilaha illallah. Kemudian bumi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah tanpa meminta, tidak ada yang lain. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 kurang lebih jenis makhluk. Ya. Manusia diciptakan kurang lebih sekarang 6 miliar. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Tidak ada tersisa. Jauh dekat semuanya besar kecil dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak ada kakinya, tidak ada matanya, semuanya Allah akan datangkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung-burung 2 kali lipat manusia. Coba bayang. Kurang lebih 2 kali lipat manusia. Dijamin semua rezekinya. Tidak ada pun yang tertinggal, tidak ada pun yang tertukar. Dimanapun berada, Allah kantarkan. Maka itu jangan susah-susah cari rezeki, meninggalkan perintah Allah. Kemudian ikan. Manusia ditambah dengan burung, masih banyak ikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin rezekinya. Nah, kemudian diberi kebahagiaan masing-masing setiap makhluknya. Cuma kita nanti berbeda caranya kita. Atau berbeda tempatnya. Kalau ikan diberi kebahagiaan, ketenangan di air. Makin dalam air, makin dia senang. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi barang kalau ada ikan lompat dari tempat kebahagiaannya, pasti dan pasti Allah akan memberikan kesengsaraan dan ujung-ujungnya kematian. Ya. Begitu juga hewan-hewan atau burung-burung. Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaannya terbang bebas dari ranting ke ranting. Kalau ada manusia atau burung berani masuk sangkar, baru ditutup, apapun diberikan, dia pasti tidak bahagia. Karena Allah sudah putuskan. Begitu juga manusia. Kalau manusia melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memperbaiki iman dan amal agamanya yang dicontohkan Rasulullah SAW, dia akan tidak bahagia. Apapun pangkatnya, apa mau jadi presiden atau raja, dia akan sengsara karena sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun bagaimana hartanya banyaknya, yang sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, kurung laknat. Harta berlimpah, tapi tidak ada nilainya di sisinya karena mendapatkan laknatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bahagia. Begitu juga pemerintah raja. Sebagaimana Fir'aun lamanya memerintah dan bala tentaranya banyak, ujung-ujungnya mendapatkan kesengsaraan karena dilanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kuasa malu tak kuasa, la ilaha illallah. Siapa lagi? Lama di 7 menit. Nanti itu diminta itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kuasa Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan nikmat ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pikiran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pikiran ini untuk bagaimana mengingat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah senantiasa kita senantiasa ucapkan, senantiasa sebut, senantiasa kita fikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam hati kita. Allah menciptakan hati ini untuk bagaimana kita memasukkan daripada kebesaran Allah dalam hati kita. Untuk bagaimana senantiasa mengingat kekuasaan Allah, di mana telah Allah Ta'ala ciptakan daripada alam ini untuk kebahagiaan manusia. Karena yang memiliki kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki daripada dunia dia Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, manusia ini bisa bahagia, manusia ini bisa sukses apabila mengamalkan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menaruh kebahagiaan itu bukan kepada kebendaan ataukah pangkat
Tapi Allah Subhanahu wa taala menaruhnya dalam agama. Maka siapa saja yang mengamalkan agama, apakah dia orang kota, apakah dia orang desa, jika dia mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan namanya kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, baik itu di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan kita semua duduk di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini yang dilapis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini yang dilapis tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah menciptakan api, dan api itu bisa menyala. Api itu tidak bisa milik orang kalau tanpa izin Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberi mata kita, Allah Subhanahu wa taala memberi penglihatan kita, Allah Subhanahu wa taala memberi telinga kita, Allah Subhanahu wa taala memberi pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala yang dudukkan kita semua di sini. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon-pohonan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi air. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai umat yang mulia, umat yang terpilih, dan karena kita dijadikan Allah itu sebagai umat terpilih karena diberi namanya apa namanya tanggung jawab. Diberi tanggung jawab Allah. Maka kita harus itu belajar memasukkan kalimat la ilaha illallah untuk mempertanggungjawabkan ini ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita kepada kita. Allah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Selain daripada Allah dikuasai. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Hanya kepada Allah kita takut. Selain Allah tidak perlu ditakuti. Selain Allah adalah makhluk, dan makhluk tidak mampu apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mampu mendatangkan atau memberi manfaat atau mudarat sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mampu membahagiakan seseorang, apakah dia berharta atau tidak. Mampu Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang, apakah dia seorang raja, apakah dia seorang hartawan ataupun Cina banyak uangnya. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan hina Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit ini beserta apa-apa yang ada di dalamnya. Untuk apa hadirin? Untuk kita semua ini. Kita ini hadir bukan karena kemauan kedua orang tua kita,
bukan karena bertemu kedua orang tua kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa bapak atau tanpa ibu. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia hanya dari tanah saja, dari tanah liat yang berlumpur, mampu hadir. Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah manusia ini hidupnya dipindahkan ke belakang, ya. Dihinakan. Allah mampu hadirin. Kalau Allah berkehendak, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi itu. Allah katakan kau bahagia, kau hina, kau mulia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memuji-muji Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, bukan mau dipuji-puji. Allah maha mulia, memang mulia, bukan dimulia-muliakan. Allah maha besar memang, bukan dibesar-besarkan. Dunia ini kecil, tapi banyak orang yang membesar-besarkan dunia. Padahal dunia ini hadirin adalah sampah, seperti nenek-nenek ompong yang cuma mempunyai satu giginya saja, tetapi banyak juga yang tergila-gila. Dunia ini hanya penipu ulung. Tetapi banyak juga yang tertipu, senang ditipu oleh dunia. Salah kita mau injak-injak ini dunia ini, ya, tidak ada apa-apanya. Apa yang berharga? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji-puji. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan seluruh isinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Penjaga, menjaga seluruh makhluknya, mulai yang terbesar sampai yang terkecil, mulai yang dilihat oleh mata bahkan yang tidak dilihat oleh mata. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, menguasai yang besar, yang kecil. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, mengasihi seluruh makhluknya, yang taat, yang tidak taat, bahkan yang ingkar pun Allah Subhanahu wa taala kasih. Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan, bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semuanya terjadi. Maka inilah kita senantiasa masuk ke dalam hati kita kalimat la ilaha illallah. Maka kita senantiasa sampaikan kepada saudara kita bahwa Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini kecil, dunia ini bagaikan sebelah sayap nyamuk saja. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecil, Masya Allah. Kenapa kita senantiasa selalu bicarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini besar dibandingkan dunia kecil. Kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan dunia ini, satu kalimat la ilaha illallah ditimbang maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi masih berat kalimat la ilaha illallah. Maka kita senantiasa sampaikan kepada saudara kita, karena barang siapa yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ini, maka jaminannya surga, Pak. Maka barang siapa senantiasa ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sor, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas surga 10 kali luas daripada dunia.
Maka kita sampaikan kepada saudara kita, sampaikan. Karena barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita. Maka kalau kita ini bersaudara, maka kita senantiasa kalau jauh saling doa mendoakan. Jika kita dekat saling datang mendatangi, untuk apa? Saling ingat mengingatkan. Apa itu perkara kubur? Masya Allah, perkara kubur, perkara misan surga dan neraka, Masya Allah. Maka ini kita senantiasa sampaikan kepada saudara kita, maka semua sudah insya Allah. Yes. La ilaha illallah. Nah, betul. Dengan po. Ya. Kenapa lain rasanya kalau dibawa ke daripada sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa salli ala rasulil karim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala kita ada di sini. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala kita ini bisa berbicara. Betul ya. Karena Allah taala kita bisa duduk di sini. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan apa di antara keduanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita ini kesehatan, hadirin, bukan main-main, hadirin. Kesehatan ini bukan main-main, hadirin. Kalau kita mau menghitung ini, hadirin, coba kita lihat di sana di rumah sakit, hadirin. Orang mencari kesehatan ini, membeli kesehatan ini berapa miliar, berapa ribu dia bayar untuk mendapatkan namanya ini kesehatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan ini dengan cuma-cuma, gratis, hadirin. Dia tidak membayar. Ini Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita senantiasa memasukkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, supaya menjadi keyakinan di dalam diri kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yakin, hadirin? Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, hadirin, ini. Satu ini tukang tembak jitu. Apa itu kalau ahli? Satu tukang tembak ini, hadirin, ini kita menguji. Kita uji dulu apakah memang betulin atau tidak. Maka satu orang ini dipanggil. Kita mengambil satu buah jeruk apa namanya itu yang manis. Nah, simpan di kepalanya jarak 100 meter, maka dia tembak. Bong, woi, kena. Berarti kita yakin, wah, memang ini tukang tembak ini jago ini. Kemudian dikasih dekat lagi kan, 50 meter, tembak lagi. Bong, kena lagi. Ini tambah yakin kita nih, yakin. Memang jago. Sekalinya dekat-dekat ini, maka kita ini ada keraguan. Bilang, wah, ini antara kepala ini dengan buah ini kena ini. Jadi muncul itu ragu-ragu dia. Nah, berarti imannya ini sudah turun gitu, dan ini keyakinan sudah turun. Tembak lagi, wah, kena lagi. Sekali semakin dekat itu maka semakin dia bukan lagi memang dia yakin, tapi dia bilang ini antara kepala saya dikena nanti ini. Jadi ini agak ada ragu-ragu. Dia tidak mau bilang hasil angkat tangan saya, tidak mau saya. Nanti kepala saya kena. Nah, beginilah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun perintah Allah Subhanahu wa taala pasti kita dahulukan daripada nafsu kita, hadirin. Kita ditakasa untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala 40 hari 4 bulan, maka kita ini tiada pikir-pikir karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga semuanya hadirin. Allah Subhanahu wa taala kuasa. Dunia ini hadirin tidak ada apa-apanya. Kalau ada tetangga kita hadirin senantiasa setiap hari masuk depan rumah kita ini meminta, bilang, Assalamualaikum, saya minta daun-daun ini. Daun itu banyak daun kayu itu di depan rumah itu. Boleh ambil saya. Besoknya datang lagi. Bu, saya mau minta anunya Pak ini, daun-daun itu di depan rumah itu. Ambil. Gitu. Besoknya datang lagi. Pak, saya minta itu daunnya. Bilang ambil saya. Besok-besok kalau datang ini jangan diminta, langsung ambil saya. Begini nih dunia Pak ini. Allah Subhanahu wa taala ini kalau masalah dunia tidak ada apa-apanya. Diberikan semua orang ini. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua Allah Subhanahu wa taala kasih semua. Karena dunia tidak ada apa-apanya hadirin. Kenapa itu emas itu disimpan di bawah tanah jauh sana? Karena tidak apa-apanya hadirin. Itu mutiara di mana itu tempatnya? Jauh. Jauh. Dasar laut. Kenapa disimpan terlalu jauh? Karena tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa manusia ini hadirin? Dia sengaja lagi cari itu. Saking bodoh-bodohnya ini. Rela dia sampai rela dia masuk air. Masuk lubang mencari itu emas, padahal tidak ada apa-apanya hadirin. Yang ada apa-apanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu saja kalimat la ilaha illallah maka akan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ini hadirin akan menemani kita nanti di kubur, di padang mahsyar, bahkan nanti kita masuk surga. Tapi semua ini harta ini tidak ada apa-apanya, tidak bisa mendatangkan apa-apa. Kita meninggal tidak ikut mobil, tidak ikut harta pangkat, tidak ada hadirin. Keluarga kita kembali semua, bahkan kalau masih muda dia. Allah. Kawin lagi hadirin, nikah lagi, jangan dengan orang. Maka satu orang ini hadirin ini, maka satu orang ini laki-laki meninggal. Kemudian istrinya masih hidup, kawin lagi hadirin, kawin lagi. Sehingga dia satu hari dia lewat dia kawin lagi tuh, boncengan sama suaminya, suami barunya, udah lewat. Tanya sama suami barunya. Bilang, ini suamimu dulu di mana? Pas itu lewat di situ dekat kuburannya, bilang, begini mana kan rombongan, sana kuburnya. 7 pakai kaki. Kita tidak bisa katanya kan rombongan ini. Inilah kita selalu pertahankan ini, padahal tidak ada apa-apanya. Kalau kita meninggal maka orang lain yang punya. Karena memang bukan hak kita. Ini hak pakai saja ini hadirin. Harta, suami, istri itu hak pakai saja, bukan hak milik kita. Jadi bagaimana kita senantiasa ini usahakan ini adalah la ilaha illallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kekuatan, kesehatan untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita, supaya kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ulang ini biar sakit. Siapa? Darbi. Apa mau bilang ini? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena andaikan nikmat yang kita dikasih oleh Allah disuruh catat, maka daun-daun kalau dikumpulkan menjadi kertas, air laut, air yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi tinta dan ranting-ranting menjadi penanya, maka tidak akan cukup untuk mencatat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya saja yang saya sering terjadi lihat dalam kehidupan saya sering ke rumah sakit, kunjungan kerja kan, saya sering ke rumah sakit, puskesmas, saya melihat oksigen itu dibayar Pak, oksigen itu dibayar, udara itu dibayar, mahal Pak. Satu tabungnya itu mahal oksigen. Bagaimana kalau Allah suruh bayar kita ini, udaranya yang kita hirup, kita disuruh bayar, maka kita tidak akan mampu Pak. Kita tidak akan mampu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh mengajak, kita hanya disuruh yang gampang-gampang, yang susah-susahnya nanti Allah.
Sama dengan kita hanya disuruh tanam padi yang menumbuhkan Allah. Kita tidak mampu menumbuhkan itu padi menjadi beras, tidak mampu. Nanti yang susah-susahnya itu Allah. Kita hanya disuruh mengajak, nanti yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah. Masa nakala ko Erwin. Masa nakala ko Erwin. Kasih keluarkan juga pamungkas. Ya, pakai dia. Kalau mau menangis. Ya. Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala dikuasai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rezeki. Selain Allah diberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kenikmatan. Baik itu kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan pembicaraan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak mampu apa-apa. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu ya Allah, karena amirku sering menegurku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kami surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Doa orang tamu dulu doa. Ya Allah, kedua. berikanlah saya rezeki ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa khotam 30 juz ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya ya Allah. Berikanlah mereka rezeki ya Allah. La ilaha illallah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita segala nikmat, hidayahnya, kesempatannya sehingga kita masih diberi umur yang panjang ini. Allah Subhanahu wa taala ini kita diberi umur untuk taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang segala menciptakan seperti pohon-pohonan, daun-daunan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dan segalanya hanya untuk berhikmat kepada manusia. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita untuk meminta. Pernah dulu saya waktu keluar 40 hari tahun 2021, saya tidak punya uang, padahal saya sudah berjanji bahwa saya ini mau keluar 40 hari. Saya berjanji bilang hari ini saya mau keluar tanggal sekian hari Jumat. Pada saat itu waktu hari Rabu saya masih ada uang 200.000. Bagaimana ini ya Allah? Saya meminta sama Allah. Saya paksa-paksa sedikit sama Allah. Saya berdoa, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Bayarkanlah pinjammu ya Allah, karena saya mau berkorbankan diri saya, memperbaiki niat saya untuk keluar di jalanmu ya Allah. Pada saat malam markas, pada saat itu ada seorang langsung datang untuk mengiring uang 300.000. Akhirnya langsung diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang datangkan segalanya. Karena dunia hanya sebentar dan akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah.
10 menit boleh. 2 menit nah, 2 menit. Biasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji-puji. Kalau kita ini tidak patut dipuji-puji. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Kalau kita ini hanya sosok kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang mendudukan kita semua ini, memberi kesehatan, memberi kenikmatan, Allah memberi hidup, Allah memberi kematian, dan banyak mengingat mati, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ringkas padat. Betul. Yang menit. Ya alhamdulillah, kita pada ujungnya deh. Kita kerja dakwah diminta makin lama makin jauh. Nah, di negeri jauh di. Amin. Dan tidak lupa juga diminta istiqamahkan di dalam usaha dakwah. Nah, dan sebentar lagi kita tutup talim. Bagaimana ini lawan nafsu? Jangan merebahkan di, supaya tidak dikalah setan. Saling mengingatkan. Tapi kalau di kerami biar ngoroi kerami bangun sendiri ji. Nanti dia bangun ke sahabat dia mimpi dia bilang pada tindak jadi ya di kerami lah teman-teman kita tadi demi dapat kenikmatan sebentar ji. Nah, jadi salah deh semua saling kita membangkitkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, lawan nafsu sedikit supaya sehat, segar. Agar. Oh. Alhamdulillah sudah lagi kita buat majelis majelis yang sangat berharga, sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak ditutup. Aduh.